Sakuntala yang sedang hamil besar ini berbahagia mengetahui Raja Dusyanta menepati janjinya dan akan membawanya ke istana untuk menjadi permaisuri mendampinginya. Dirinya segera berlari menyambut kedatangan sang raja. Namun itu semua ternyata hanya hayalannya saja. Sementara dirinya terus saja berdiri memandang ke arah sungai berharap kapal kerajaan akan berlabuh untuk menjemput dirinya. Seorang Santo Agung mendatangi kediamannya dan menanyakan di manakah ayahnya. Namun Sakuntala tak menggubrisnya karena sedang melamun membayangkan kedatangan sang raja. Setelah beberapa kali memanggilnya, Sakuntala tetap saja tak bergeming. Merasa tak dihormati, Santo Agung ini menjadi murka. Lalu segera mengutuk wanita hamil dengan bersumpah, "Siapa saja orang yang telah merasuki pikiranmu, maka orang itu akan melupakan dirimu." Sakuntala tetap saja tak bergeming dan terus setia menunggu sang suami untuk kembali bahkan hingga larut malam menjelang. Dirinya terus saja berharap sang raja akan segera kembali pulang dan bisa bersama kembali. Khawatir dengan kesehatan anaknya, sang ayah kemudian keluar untuk menemani anaknya. Lalu duduk di sebelahnya dan berkata kalau dirinya merasa sudah saatnya anaknya meninggalkan rumah ini yang sedari kecil belum pernah ditinggalkannya, untuk pergi menyusul suaminya dan mendampinginya bertugas sebagai seorang permaisuri, juga untuk melepaskan semua penantiannya dan mendapatkan kembali semua kebahagiaan. Keesokan harinya, dengan berlinang air mata, ayah, ibu, dan sahabat dekatnya melepas kepergiannya untuk menuju ke istana dan bertemu dengan sang raja yang merupakan suaminya. Setelah berpamitan, wanita ini pun diantarkan ke perahu yang akan membawanya menuju ke istana dengan diantar ibunya dan beberapa orang pendeta. Diiringi dengan tangis kesedihannya, kapal ini pun akhirnya memulai perjalanannya. Setelah berhasil melewati hujan dan badai, akhirnya tibalah kapal tersebut ke sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh suaminya. Dengan gaun yang cantik, pendeta ini kemudian berjalan memasuki halaman istana untuk menuju ke bangunan utama kerajaan dan berharap akan bertemu dengan sang raja. Sementara di dalam kerajaan, sang raja sedang bersidang dan memecat salah seorang panglimanya akibat perbuatan curang yang dilakukannya terhadap semua rakyatnya. Sesampainya di bangunan utama, dengan diiringi oleh dayang dan pasukan kerajaan, wanita ini diantarkan untuk menghadap sang raja. Dan setelah berada di hadapan sang raja, seorang pendeta muda membacakan surat dari ayah si wanita kepada sang raja yang mengatakan kalau dia sudah merestui pernikahan sang raja dengan anak perempuannya sewaktu sang raja tersesat ke desa mereka di tengah hutan tempo hari, dan menyerahkan anak perempuannya yang sedang hamil besar agar bisa melahirkan anaknya di istana bersama sang raja. Namun sang raja berkata kalau dia sama sekali tak mengenali wanita hamil ini dan juga semua cerita pada surat tersebut membuat Sakuntala terkejut bukan kepalang. Ibu ini membukakan kain penutup wajah Sakuntala di hadapan sang raja yang telah menikahinya di hutan beberapa waktu yang lalu. Sakuntala bahagia setelah melihat kembali wajah sang raja yang akan segera menjadi ayah dari bayi yang sedang dikandungnya ini. Namun sang raja malahan berkata kalau dirinya tidak pernah mengenal wanita ini. Karena tidak diakui oleh sang raja, sang ibu mengatakan kalau anaknya masih menyimpan sebuah bukti bahwa sang raja pernah bersama anaknya. Lalu meminta anaknya untuk menunjukkan cincin sang raja yang pernah ia berikan ke anaknya. Namun setelah tangannya diangkat, sang ibu kaget karena cincin tersebut tidak berada di jari anaknya.